Ya, malam semuanya. Teman-teman, pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas salah satu suplemen dari Atomy yang sangat bagus ya ini untuk masalah kesehatan sendi-sendi kita. Ya, kalau dulu dalam bayangan saya, orang yang bermasalah dengan sendi ini kebanyakan orang-orang yang sudah tua. Jadi ketika saya masih muda, saya tidak pernah membayangkan ya, seperti sekarang ini ternyata banyak orang-orang yang usianya masih tergolong belum terlalu tua, tapi sudah mempunyai masalah dengan persendian. Nah, banyak orang yang salah mengartikan atau menyamakan antara osteoartritis dengan osteoporosis. Padahal sebenarnya ini dua masalah kesehatan di tulang ini yang punya masalah yang berbeda ya. Kalau osteoporosis ini adalah pengeroposan atau penurunan massa dari tulang. Tapi kalau osteoartritis atau orang bisa disingkat dengan OA, osteoartritis itu adalah peradangan pada persendian akibat kerusakan pada tulang rawan. Jadi persendiannya ini, peradangan ini bisa terjadi di semua tulang, bukan cuma tulang yang besar saja. Padahal kan struktur di tubuh kita ini terdiri dari banyak tulang ya. Tapi sebagian besar osteoartritis ini biasanya yang paling dirasakan itu adalah di lutut. Ya, di lutut ya. Karena lutut kita ini adalah bagian yang menopang berat badan kita dari kecil dan selamanya dia akan menopang tubuh kita. Fungsinya jadi memang harus benar-benar dijaga supaya ketika nanti kita semakin usianya bertambah, ini tidak menjadi masalah yang semakin berat untuk tubuh kita. Apa sih sebenarnya yang menjadi gejala dari osteoporosis? Ya, teman-teman semua mungkin yang di sini pernah merasakan ya kadang nyeri sendi. Salah satunya itu adalah nyeri sendi. Atau sendi yang terasa kaku. Bangun tidur atau kita habis duduk lama ketika kita berdiri, lututnya kaku. Harus butuh waktu untuk digerak-gerakkan baru terasa lebih nyaman. Atau kadang ada yang sampai sendinya bengkak, lututnya bengkak gitu ya. Bisa bengkak ini tidak di lutut saja, kadang ada di jari-jari tangan, di persendian tangan ya. Sendi-sendinya bengkak. Jadi kadang orang yang memakai cincin ini susah dilepas karena sendinya bengkak. Atau bisa juga karena rasanya itu lutut kalau bergerak itu bunyi. Ada yang bunyi kriut-kriut, ada yang krek-krek gitu ya, lututnya bunyi. Atau sendi lutut terasa panas. Lagi duduk tapi rasanya diraba tidak panas, tapi rasanya di dalam ini panas. Nah, atau juga bisa merasakan kalau kita berjalan, otot yang di belakang tulang lutut itu seperti ketarik ya. Rasanya pendek gitu, kaku. Bisa juga timbul benjolan di persendian atau tulang-tulang di tulang-tulang ya. Jadi seperti kalau orang bilang itu ada jalu, tumbuh tulang muda. Bisa juga jari-jari tangan atau jari kaki itu mulai bengkok. Nah, ini membuat kita itu tidak nyaman dalam melakukan aktivitas kita ya, dan ini benar-benar harus kita jaga. Penyebabnya apa sih dari radang sendi ini? Nah, ini kita lihat ya di gambar ini. Jadi nyeri sendi itu bisa ada di leher. Di leher itu karena kita sering melihat mungkin banyak memegang handphone, duduknya terlalu tegang, di pinggang atau kita melakukan sesuatu pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama tanpa kita mengubah posisi postur tubuh kita, bisa juga di pinggang, di lutut, di pundak, di siku ya, dan bisa di mana-mana saja ya. Nah, sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya? Kalau kita melihat gambar yang di kiri ini adalah sendi yang sehat. Jadi kalau sendi itu masih sehat, bantalan sendinya itu masih mulus, tidak ada tulang-tulang yang geribis ya.
Tapi ketika kita mengalami osteoartritis, sendi-sendinya itu, tulang rawanya itu ada beberapa bagian yang luka. Luka-luka seperti ini ya, geripis ya. Jadi ketika kita melakukan gerakan atau kita jalan, gesekan antara dua tulang ini itu membuat rasa nyeri atau rasa yang tidak enak. Dan ini bisa diketahui tingkat keparahannya itu dokter biasanya menentukan dengan kita melakukan ronsen atau melalui sinar X-ray. Saya pernah mendampingi mama saya ya, mami saya, karena waktu itu ada masalah dengan osteoartritis dan baru tahu kalau ternyata itu ada stadiumnya. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Kalau yang masih di stadium 1 atau 2, itu masih bisa dibantu dengan treatment minum glukosamin atau bisa disuntik. Tapi kalau stadiumnya sudah 4 dan ini tulang muda, tulang rawanya ini sudah banyak yang luka seperti ini sampai parah sekali, itu mau tidak mau harus melakukan tindakan operasi, mengganti engsel sendi lutut. Dan itu sangat tidak nyaman ya. Mama saya tahun 2016 setelah bertahan tidak mau dioperasi 10 tahun sebelumnya dengan cara disuntik-suntik ya. Kalau suntik pun itu nggak nyaman. Jadi di antara lutut kita itu dicari rongga gitu, disuntik. Ada beberapa macam suntikan ya. Ada yang sedikit-sedikit disuntik, tapi sekali satu paket itu suntiknya 5 kali. Jadi kalau lututnya kiri itu satu paket 5 kali, suntik yang kanan pun kalau sakit juga 5 kali. Jadi setiap 1 minggu, setiap jangka waktu tertentu itu disuntik. Dan itu sakit proses suntiknya dan juga nggak murah ya. Berapa tahun yang lalu, berarti sekitar 10 tahun yang lalu itu satu kali suntik untuk obatnya aja sekitar 1 juta sekali suntik. Jadi kalau satu lutut ini disuntik 5 kali, itu kira-kira obatnya saja 5 juta. Kalau kanan kiri 10 juta. Dan biasanya itu belum termasuk biaya untuk treatment dokternya ya, untuk biaya penanganannya. Dan kalau disuntik pun lama-kelamaan itu dari yang mungkin disuntik 1 tahun baru kerasa lagi nggak nyaman, itu jaraknya semakin pendek. Yang terakhir akhirnya mama saya itu menyerah ya, karena baru disuntik itu 2 bulan sudah sakit. Dan kadang salah satu penyebab itu karena ligamen atau otot yang menyangga di antara ini lutut ini itu menjadi kurang bagus. Jadi kadang-kadang itu mama saya dulu tulang lututnya itu bisa bergeser, dan kalau bergeser itu sakit sekali, nggak bisa jalan. Kalau di fisioterapi itu atau dibetulkan ya, itu bisa tulang lututnya itu bisa kembali, dan itu prosesnya sakit sekali ya, nggak nyaman. Dan akhirnya diganti lutut. Kalau diganti lutut pun biayanya juga nggak murah ya, dan melalui rasa yang sangat-sangat tidak enak. Selama beberapa hari tidak bisa beraktivitas. Jadi benar-benar tidak nyaman. Biayanya lumayan banyak ya. Satu lutut itu kira-kira biayanya tergantung engselnya itu ada beberapa macam. Kalau yang dari yang grade yang biasa atau yang lebih bagus lagi, itu lumayan. Mama saya itu satu lutut dulu kira-kira operasinya termasuk biaya dokter dan rumah sakit itu, termasuk fisioterapi sampai benar-benar bisa berjalan satu lutut kira-kira 100 juta waktu itu. Jadi kalau 2 lutut yang dioperasi tinggal dikalikan ya. Itu pun memakai engselnya yang tidak yang bagus banget. Kalau yang bagus banget itu bahannya dari keramik, itu satunya itu 600 juta untuk engselnya saja. Jadi banyak dipakai ini untuk yang atlet-atlet yang cedera ya, misalnya pemain sepak bola atau pemain basket yang cedera kadang memakainya yang keramik ini, kata dokter yang paling bagus. Tapi tidak semua rumah sakit menyediakan yang ini ya. Nah, bagaimana sih supaya kita terhindar dari
osteoartritis, ya kita memang harus jaga. Yang pertama, usahakan untuk berat badan kita itu tidak terlalu banyak ya, atau kita supaya tidak terlalu gemuk atau obesitas ini menjadi salah satu penyebab utama. Karena lutut ini menyangga tubuh kita. Jadi ketika berat badan kita itu semakin banyak, bebannya itu semakin berat dan kerjanya semakin keras ya untuk lutut ini. Yang kedua mungkin bisa juga karena degenerasi tulang rawan. Ini karena usia dan ini tidak bisa kita hindari. Semakin kita bertambah usia, ini akan terjadi pada kita. Yang bisa kita lakukan adalah memperlambat dengan cara kita menjaga, benar-benar menjaga kondisi lutut kita ini dengan misalnya melakukan banyak gerakan yang tidak dipaksakan ya, jangan memberikan beban yang terlalu over, tapi kita harus melakukan banyak gerak. Atau juga bisa karena tulang rawan yang merosot atau tempurung lututnya ini semakin mendekat, sehingga ketika kita berjalan akan mengalami gesekan dan ini akan menimbulkan rasa yang nyeri. Yang keempat adalah masalah dengan genetik. Ya udah, berarti kan memang harus keluar. Dari genetik bisa, atau otot yang lemah karena kurang bergerak, dan tadi yang saya sebutkan olahragawan yang terlalu ekstrim ya, olahraga yang terlalu ekstrim, juga karena cedera tulang atau cedera tulang rawan. Nah, Atomi memberikan satu suplemen fungsional untuk masalah dengan osteoartritis, yaitu Turmasin MSM. Jadi, Turmasin ini merupakan salah satu suplemen fungsional yang bisa membantu atau memproteksi sendi kita dan juga tulang rawan yang ada di tubuh kita. Nah, Turmasin ini isinya ada sebetulnya seperti ini warnanya, ada dua ya, dalam satu strip ini ada dua macam warna kapletnya, yaitu warna coklat dan warna putih. Dibaca dulu, Kak. Untuk warna coklat ini mungkin bisa di mute. Katanya gini. Kok Bos bisa bantu? Nah, ada dua macam warna yang ada di Turmasin ini. Jadi kalau yang pagi ini kita konsumsi warna yang coklat, kalau yang malam itu kita konsumsi warna yang putih. Ya, warna yang coklat ini adalah turmeric dan selenium, sedangkan yang warna putih ini adalah MSM. Apa sih kandungan yang ada di dalam Turmasin? Yaitu turmasin atau turmeric extract yang ini membantu untuk masalah kesehatan dari persendian. MSM ini membantu untuk kesehatan tulang rawan, dan selenium. Selenium ini membantu memproteksi tubuh kita dari radikal bebas. Nah, jadi kalau kita dosis yang disarankan adalah 2 butir warna coklat di pagi hari, kita konsumsi di pagi hari, dan 2 butir kaplet yang warna putih ini kita konsumsi untuk malam hari atau sore setelah makan malam ya, setelah makan malam ini. Yang mana dalam 2 kaplet yang warna coklat ini terkandung di dalamnya adalah 1 gram turmeric atau turmeric extract dan 50 mg untuk selenium ya. Dan yang MSM ini dalam 2 kaplet ini kandungannya 1,5 gram MSM. Di samping itu ada juga beberapa suplemen pendukung yang ada di dalam turmeric, yaitu ada oats dan lain-lainnya. Apa itu sebenarnya Turmasin? Turmasin ini merupakan salah satu suplemen yang sudah disetujui atau diakui oleh Korean MFSD di tahun 2014 sebagai salah satu fungsional ingredient pertama yang sudah melalui tahap uji klinis untuk memelihara kesehatan sendi.
apa sih yang terkandung di dalamnya turmeric ini, turmasin ini? Yaitu 100% kandungannya itu bisa larut di air dan ini adalah kunyit India. Kunyit India ini adalah berbeda ya dengan kunyit yang biasa kita temukan atau kita pakai sehari-hari untuk memasak. Dan yang kedua, turmasin ini mengandung 100% dari tanaman yang aman dan sudah melalui proses pemurnian yang bertahap. Juga turmasin ini tidak bisa kita gantikan ya dengan ekstrak kunyit powder, atau kita pikirnya kadang ya orang Indonesia itu terlalu kreatif ya. Kadang bisa memikirkan mudah aja di rumah banyak kunyit yang bisa dimakan, tapi hati-hati teman-teman ya. Saya punya punya pengalaman dengan beberapa teman saya yang mengalami masalah waktu itu tahun sekitar 2014 atau 2015 ya, yang mana sedang boomingnya ekstrak kulit manggis. Ya, pikirnya kalau beli kulit manggis yang ekstrak di apotek itu kok mahal gitu ya. Nah, itu kreatif membeli manggis, di diambil kulitnya, buahnya itu dibagi-bagikan ke tetangga-tetangganya ya. Nah, itu sampai ada satu teman saya yang tidak bisa, susah berjalan, susah bergerak. Dia bercerita ke saya tanya, "Apa sih yang kamu konsumsi selama beberapa waktu terakhir?" Dan dia bilang, "Ekstrak kulit manggis." Jadi kulit manggis ini diminum awalnya merasa enak tubuhnya, tapi setelah beberapa lama dia konsumsi, itu kan kalau ekstrak kulit manggis yang dijual di apotek yang sudah ada BPOM-nya itu melalui ekstraksi yang tidak mudah dan butuh penelitian ya. Ini diambil dengan cara mudahnya saja dia makan. Akibatnya apa? Racun yang seharusnya ada di dalam kulit manggis yang harusnya itu dibuang, tidak bisa kita makan, itu dimakan. Jadi lututnya itu tidak bisa gerak, sendi-sendinya semua sakit. Dan ini bukan dialami oleh teman saya saja, tapi ada sekitar 20 temannya lagi yang sebagian besar itu pedagang di toko di Pasar Triwindu Solo ya. Jadi ada pasar barang bekas di Solo itu Pasar Triwindu. Ibu-ibunya itu yang pada mengkonsumsi rebusan kulit manggis ini, itu semua gerakannya seperti robot. Jadi susah untuk bergerak, susah berjalan sakit, untuk ganti spray aja susah gitu ya. Untuk mengendarai sepeda motor, kalau sepeda motornya tidak yang pakai double starter yang harus manual itu susah. Untuk menutup toko, mengangkat itu tokonya itu kan dari tutupnya itu dari kayu-kayu gitu yang harus ditata, itu nggak bisa. Jadi ketika satu teman saya ajarin, coba deh itu di stop. Akhirnya dia bisa sehat dan teman-temannya bertanya, kok kamu bisa duluan sehat? Lah dia bilang, itu kulit manggisnya itu stop dulu. Jadi itu nggak bisa gerak. Rasanya sendi sakit semua, dipijet pun dia nggak kerasa, dipijet keras pun nggak kerasa. Jadi nggak nyaman. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau kadang ya terlalu kreatif, mungkin beranggapan, turmasin kok harganya agak mahal gitu ya. Tapi kita tidak tahu, ternyata turmasin itu istimewa melalui proses yang sangat luar biasa dengan bahan-bahan yang bagus. Kalau kita makan kunyit itu nggak bisa seperti itu ya. Nah, ini ya, di dalam turmasin ini sudah mempunyai ada hak patennya, dipatenkan oleh Amerika dan dia mempunyai banyak sertifikat termasuk kosher certification ini punya dari satu golongannya dari Swiss ya, atau halal sertifikat, juga melalui ISO 9001, juga beberapa sertifikat yang lain. Nah, turmasin ini di dalam Atomi ini melalui proses 13 step, 13 ekstraksi ya. Jadi ekstraksinya itu tidak cuma satu kali, tapi diekstraksi sampai 13 kali. Tujuannya apa? Ini untuk membuang zat-zat racun yang seharusnya tidak boleh kita minum ya. Itu zat-zat racunnya itu dibuang dan ini ekstraksinya sampai 13 kali. Jadi untuk menghasilkan
30 gram turmasin yang ada di Atomy ini dibutuhkan 600 kilo kunyit India. Jadi kalau Bapak Ibu tadi satu tabletnya, sekali minum itu 2 tablet, itu setara dengan sekitar 20 kilo dari kunyit yang masih segar. Jadi kunyit yang belum kunyit yang belum belum diekstrak ya, itu 600 kilo. Jadi kebayang ya Bapak Ibu kalau harus makan menggantikan 2 tablet ini, ya harus memakan kunyitnya itu sekitar 20 kilogram. Ya. Dan selain itu juga melalui destilasi ya, proses destilasi atau penguapan, atau ini diembunkan dalam suhu yang tinggi, itu sampai tahapnya 4 kali destilasinya. Jadi ini juga bertujuannya untuk menghilangkan zat-zat yang berbahaya seperti logam-logam berat ya, kadmium, arsenik, juga merkuri. Nah, tes yang sudah dijalankan, uji klinis yang sudah diujikan ini, pemakaian selama 12 minggu ya, 12 minggu yang dikonsumsi secara rutin, itu membuat beberapa hasilnya seperti ini. Ada untuk joint pain ini atau menghilangkan rasa nyeri akan berkurang sebanyak 86,2%. Gesekan sendi itu akan berkurang sebanyak 37% dan joint effusion itu 100% berkurang. Joint effusion ini adalah sendi yang dengan efusi itu biasanya pembengkakan, rasa kemerahan, rasa panas atau kaku yang ada di sendi akan berkurang. Jadi Bapak Ibu kalau mengkonsumsi turmasin baru beberapa hari, itu kadang ada yang bilang, nggak ngefek, belum ngefek. Nah itu karena sebenarnya kita harus mengkonsumsinya ini untuk waktu sekitar 12 minggu atau 3 bulan. Baru kita akan rasakan manfaatnya. Walaupun ada beberapa teman itu yang mengkonsumsi baru sekitar 1 minggu atau 2 minggu sudah terasa enakan. Saya juga punya pengalaman ya dengan turmeric ini beberapa bulan yang lalu. Ketika saya sedang menuruni tangga, itu ada 2 tangga yang terlewat. Jadi saya kira tinggal 1, ternyata itu tangganya masih 2. Jadi ketika saya turun itu, yang menjadi penyangga beban tubuh saya itu kaki yang kiri. Jadi habis itu kaki kiri saya terasa nggak nyaman. Agak sakit gitu ya, nggak nyaman. Terus dipakai jalan juga sakit. Terus saya coba minum turmasin ini, kira-kira sekitar ya 1 minggu ya, 1 minggu sampai 10 hari sudah terasa nyaman. Ini ya turmasinnya Atomy sangat luar biasa. Jadi efek yang bisa kita rasakan ini jauh lebih singkat dari suplemen yang lain. Nah ini adalah selenium, salah satu bagiannya adalah selenium. Selenium ini apa? Yaitu selenium itu adalah adalah mineral yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, juga menjaga metabolisme dan fungsi tiroid, serta untuk melawan radikal bebas. Nah, ini seleniumnya. Tadi saya tambahkan juga kalau SMS itu yang ada di dalam turmasin itu adalah salah satu zat yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita ya. Jadi ini harus kita dapatkan dari asupan makanan maupun suplemen yang kita konsumsi. Maaf, bentar ya. Siapa sih yang sebenarnya memerlukan turmasin? Turmasin ini diperlukan oleh kita semua yang ingin menjaga kesehatan persendian kita, juga untuk beberapa orang yang aktif ya, sangat aktif, misalnya sedang bepergian atau sedang suka untuk naik gunung atau apa ya, jalan-jalan yang lama ya. Ini membutuhkan untuk membantu aktivitas kita supaya nyaman, juga untuk mereka yang
sering menggunakan tumpuan kaki, yang bekerja untuk menggunakan banyak tumpuan kaki, sering banyak berdiri atau banyak berjalan. Dan ini juga membantu juga untuk wanita yang sudah menopause, karena ketika wanita itu sudah menopause biasanya persendian mulai terasa kurang nyaman ya. Dari penelitian ini terlihat kalau sakit atau nyeri sendi atau osteoartritis ini ternyata menjadi penyakit yang kedua ya terbanyak setelah tekanan darah tinggi ya. Ini adalah hasil penelitiannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu memang ini benar-benar harus dijaga ya. Dan Atomi ini adalah produk yang Atomi Turmasin ini halal. Jadi Bapak Ibu yang Muslim jangan ragu untuk mengkonsumsi Atomi Turmasin. Nah, selain ada beberapa tips yang pernah saya dapatkan dari dokter yang merawat mama saya ya waktu itu. Yang pertama, supaya kita menjaga supaya artritis osteoartritis ini tidak memperparah semakin parah. Yang pertama itu adalah menjaga berat badan. Yang kedua, kita harus hati-hati ketika kita melakukan olahraga. Jadi jangan melakukan olahraga yang ekstrim. Kalau kita yang tidak terbiasa olahraga atau tidak terbiasa untuk lari gitu ya, jangan kita coba-coba badminton atau main tenis gitu ya di usia-usia kita yang sekarang. Atau mungkin main volley. Ya, ada beberapa teman saya yang kapan hari itu cedera karena volley ya, main volley, dan sekarang jadi jalannya agak nggak nyaman, tidak bisa berdiri terlalu lama. Terus yang keempat adalah sering melakukan gerakan-gerakan. Jadi kalau kaki kita itu terasa tidak nyaman, itu artinya bukan kita tidak harus berdiam diri, tapi kita justru harus bergerak. Tapi gerakan ini adalah gerakan yang tidak memberikan beban kepada lutut kita. Misalnya seperti berenang atau jalan sehat, jalan santai ya. Atau bisa juga pakai sepeda stasioner, sepeda statis. Dan juga diajari, waktu itu saya diajarin oleh terapisnya juga, misalnya posisi kita sedang tidur, kita lakukan salah satu kaki bergantian ya. Misalnya kaki kanan itu kita luruskan gini ke atas gitu kan, yang sambil ditekuk, nanti turun, naik lagi, ditekuk, turun. Itu bergantian kanan dan kiri, tidak boleh langsung dua-dua kaki ya. Atau bisa juga ketika kita sedang duduk, kalau kursi kita kurang tinggi, kaki di bawah paha kita ini dikasih ganjal seperti handuk yang dilipat atau mungkin botol kosong gitu, sambil kakinya digerak-gerakkan. Kalau orang Jawa bisa bilang biasanya ongkang-ongkang kakinya ya, digerak-gerakin. Itu membantu untuk merangsang persendian kita untuk bisa menghasilkan oli atau keluar olinya sendiri ya. Tidak boleh yang dipaksakan. Ya, jadi seperti itu, dan juga kita bisa mengkonsumsi suplemen. Suplemen termasuk salah satunya ini adalah Turmasin. Nah, demikian sharing yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang di sini juga pasti banyak ya yang punya pengalaman dengan Turmasin ini. Boleh tahu kira-kira siapa saja yang sudah pernah mengkonsumsi Turmasin? Bisa dikasih tanda hati di ininya ya, di Zoom. Sudah banyak ya. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau mungkin ada yang bertanya, dan mungkin ada teman-teman nanti yang punya pengalaman bisa di-sharingkan di sini. Karena sharing kita itu bisa membantu mereka yang saat ini mungkin sedang mempunyai masalah atau keluhan seperti yang pernah kita rasakan. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain bisa sharing. Cik Lili Sumawi mungkin